Oke, halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal bikin video baru, tapi videonya itu nggak kayak video-video gue sebelumnya, video challenge gue yang sebelumnya. Hari ini gue bakal bikin video reaction ke satu video yang judulnya Lelaki Kardus. Lelaki Kerdus atau Kardus? Maksudnya tulisannya Kerdus sih. Tapi temen gue barusan kemarin bilang Lelaki Kardus. Dan ini dinyanyiin sama satu anak kecil, dan satu temen gue itu kayak kata-katanya kurang senonoh. Jadi gue kurang senonoh, kata-katanya nggak senonoh ya. Jadi gue pengen cek kayak apa videonya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Oh ya, and if you guys are wondering, ini kenapa ada balon-balon Van di sini? Ini gue bukan artis, tapi ini ditempelin teman-teman gue pas gue ulang tahun. Jadi udahlah, biarkan ada di situ ya. Oke, ayo kita nonton video bareng-bareng. Ini gue udah siapin di iPad gue. Mari kita klik. 3, 2, 1, let's get started. Oh, nama anaknya Nova. Ada anak kecil, kemarin bapaknya ini. Ini bapaknya, oh bener bapaknya. Oh. Ada dia jadi banyak tiba-tiba. Karbet. Oh. Bangsat, mereka ngomong bangsat. Oke, seriously guys, mereka tuh masih anak-anak. Dan mereka ada rame, gue kira satu orang doang nyanyi, ternyata ada kayak 4 backing vokal. Terus mereka bilang lelaki karbet, lelaki bangsat. Wow. Oke, lagi lanjut. Nggak mau disalam dong. Galak. Ini ceritanya di motor tuh siapa sih? Di motor itu mainnya. Itu selingkuhan nih. Dan anak kecil deh, kayak he don't even give a fucking care. Lelaki kardus, maksudnya antara. Oke, ada dia yang muncul lagi. Lelaki mencret. Kalau emang cowok nggak boleh mencret? Kalau karbet tuh apaan? Karbet, semacam karpet kali. Diinjek-injek jadi. Oh my god. Jadi ini liriknya ya kayak gini-gini, tapi diulang berkali-kali. Bapakku pengkhianat, ibuku dibohong. Enak juga lagunya. Nggak boleh. Pakai kacamata. Okay, that's all for the video. Jujur gue agak
sedikit shock soalnya masih anak-anak, masih kecil. Ini kelihatannya kayak kalau dilihat ya, ini anak-anaknya masih kayak sekitar umur 8, 9 atau 10 tahun. And then mereka udah tahu cara ngomong bangsat. Gue dulu kayak masih umur 10 tahun aja pipis gue masih dipegangin kayak. Bohong deh, bercanda enggak. Jadi agak disayangkan sebenarnya. Kalau kayak gini menurut gue itu first thing first ya. Perbedaan yang sangat mencolok antara dulu nih, kalau teman-teman yang lahir tahun 90-an, pasti dulu kan kita kan waktu kecil kan ya pasti tau lah mainannya apa, nontonnya apa. Tapi sekarang kayaknya udah cukup luar biasa ya. Dulu gue ingat banget pas kecil si Joshua tuh nyanyi di kobok-kobok, men. Sekarang, zaman sekarang berapa tahun kemudian anak kecil bukan nyanyi di kobok-kobok lagi, tapi nyanyi tentang bapaknya, dikatain bangsat. Oke, yang gue pikirin itu adalah nyokap bokapnya. Ini gue nggak tahu ini beneran cerita nyata atau cerita bohongan. Ini anaknya nyanyinya diangkat dari kisah nyata atau kisah bohongan, tapi ya nyokap bokapnya gitu kayak biarin anak-anaknya nyanyi dengan kalimat kata-kata yang sebenarnya nggak patut seorang anak kecil ngomong gitu. Nggak ngerti kalau mak bapaknya itu apa yang dipikirkan, ya kan? Oke, jadi teman-teman menurut gue ya, kalau kayak gini udah tahu ada video seperti ini, kalau kita kayak punya ade atau kita punya, mungkin ini yang nonton ada yang udah mama atau bapak-bapak atau udah punya anak gitu, berusaha sedemikian rupa supaya anak-anaknya itu nggak sampai mungkin lihat terus didengerin terus gitu. Soalnya kalau kita yang nonton, misalnya kita udah gede, kita udah dewasa, mungkin pemikiran kita lebih jauh gitu. Jadi kita lihatnya miris dan kita berusaha supaya gimana kita nggak terbawa gitu. Misalkan oh dia ngomong laki bangsat gini nggak kita ikutin gitu. Walaupun tadi gue sempat ikut nyanyi, jujur lagunya lumayan enak. Tapi kita mungkin pemikiran udah lebih tajam gitu. Kalau misalkan kayak adik kita atau anak kita yang nonton, mungkin dia kayak nggak ngerti dan dia menganggap kayak oh ternyata lelaki itu mencret. Maksudnya ada kata-kata baru nih bangsat nih, akhirnya dia omongin di sekolah atau dimanapun, teman-temannya dengar terus teman-temannya ikutin ya. Sebisa mungkin kita prevent dari adik-adik kita atau anak-anak kita supaya nggak terpengaruh gitu. Kalau kita yang dewasa yang nonton ya kita menganggap ini suatu lucu gitu, suatu yang oh wow gila anak kecil zaman sekarang gitu. Tapi kalau masih kecil, anak-anak masih kecil nonton bisa diikuti nanti. Oke, yang kedua, dia kan pakai genre musik dangdut ya. Menurut gue dangdut itu salah satu musik khas Indonesia, dan walaupun jujur-jujuran gue nggak terlalu suka dangdut, tapi gue mengakui itu salah satu musik yang unik yang ada di Indonesia, mungkin di Indonesia doang gitu. Dan sangat disayangkan kalau misalkan musik ini diterapin ke anak kecil, and then musik ini dipakein kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak seharusnya anak kecil omongin. Jadinya kesannya orang berpikir gila ini musik dangdut kok jadinya unsur sara sih, maksudnya jadi isinya kok kata-kata kasar gitu kan. Jadi sangat disayangkan karena merusak genre musik dangdut yang udah menjadi ciri khas orang Indonesia gitu. Jadi apalagi anak kecil yang nyanyiin, anak kecil men 10 tahun nih kayaknya, 10 apa 11 tahun yang nyanyiin, sangat amat disayangkan sih sebenarnya. Sorry guys, lighting gue jatuh. Bentar. Gue juga nontonin sampai baca-bacain komen orang-orang. Ini ada yang komen, itu muka apa dempul digampar ngebul. Dari Sultan. Dan juga sih gue kalau gue liat anaknya mukanya putih banget. Oke, di sini juga ada yang komen, stop making stupid people famous. Yes, menurut gue itu gue setuju dan benar banget. Karena coba lu bayangin kalau misalkan orang-orang luar, misalkan orang-orang dari negara lain tahu berita ini, kayak misalkan di Indonesia itu ada lagu anak-anak yang isinya kata-kata kasar gitu, kan pasti orang langsung image citra tentang orang Indonesia kan, oh anak-anaknya kayak nggak dididik baik-baik nih, jadi kayak gini anaknya gitu. Jadi anak-anaknya nggak diajar nih, anak-anak Indonesia ternyata kayak gini ya gitu kan. Image orang tentang Indonesia kan juga jadi jelek gitu kan, jadi rusak ya. Emang bener banget. Terus juga gue gak ngerti maksudnya apa dengan judul lelaki kardus.
lelaki kardus. Bapaknya jualan kardus gitu. Terus juga ada lelaki bangkrut. Jadi bapaknya tuh jualan kardus terus bangkrut. Apa karena bangkrut baru jualan kardus? Lelaki karpet. Jangan-jangan dulu bapaknya tuh usaha karpet terus bangkrut, akhirnya jualan kardus. Terus dia main ceret. Apa hubungannya? Terus sih guys, sebenarnya anaknya tuh suaranya lumayan bagus menurut gue. Bagus. Tapi sayang, lagunya kayak gini. Oke guys, jadi itu aja videonya. Gue harap jangan sampai kayak ada musik-musik yang kayak gini lagi gitu di luar sana. Jadi tiba-tiba jadi marak gitu di industri musik Indonesia, musik-musik yang kayak gini, lagu anak-anak. Terus dipakein kata-kata senonoh gini. Please guys, kalau bisa balikin musik yang dulu-dulu gitu. Gue kangen banget sama musik pas gue kecil, pas zaman gue kecil. Trio Kwek Kwek, Joshua, Dea Ananda, gue lupa namanya siapa. Ya lagu-lagu mereka tuh kayak bagus-bagus, dan waktu itu pas gue kecil lagunya keren-keren, mendidik lagunya, dan diputar di salah satu stasiun TV juga, dan itu gue bener-bener sering banget nonton, dan bagus-bagus gitu, dan sangat amat disayangkan makin lama, makin bertambahnya tahun, makin zaman makin keren, zaman makin modern, itu juga mempengaruhi gitu musik-musik anak-anak gitu. Jadinya mental anak-anak juga jadi rusak gitu. Dan gue sangat amat berharap supaya nanti pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak, supaya nanti bisa menyelamatkan mental anak-anak Indonesia. Oke guys, segitu aja videonya. Thank you for watching this video. Jangan lupa klik video-video gue yang lain. Dan juga jangan lupa subscribe atau berlangganan di channel ini. It's free. Langsung klik subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk cek akun sosial media gue yang lain. Thank you for watching this video. See you next time.